Halo teman-teman bersaudara semua, salam seluas-luasnya. Kita sesuai judul ya, dan langsung to the point aja. Sekarang bulan November 2021 dan sebentar lagi akan memasuki yang namanya season Nataru alias memasuki musim libur Natal dan Tahun Baru. Ada beberapa hal yang harus segera dibenahi oleh Pelni karena ini penting. Kenapa tidak menyampaikan lewat japri aja ke WhatsApp Pelni bro? Karena pastinya tidak bakal direspon dengan serius. By the way ini serius dan saya temukan langsung di lapangan dari tanggal 29 September 2021 sampai tanggal 17 Oktober 2021. Yang pertama, barcode di tiket. Saat men-scan barcode tiket untuk pengambilan jatah makanan penumpang, ada beberapa tiket penumpang yang letak barcode-nya itu tidak pada posisi sempurna, alias letaknya pada titik penyobekan tiket di pelabuhan. Akibatnya, batas wilayah atau titik barcode di tiket hilang sebagian dan tidak bisa di-scan pada komputer. Hal ini saya temukan pada saat syuting sesi pengambilan makanan di kapal KM Cermai pada tanggal 29 September 2021 saat kapal berlayar dari arah Jakarta menuju arah timur. Selain tersobek, pada bagian barcode juga kerap tidak bisa terbaca dikarenakan tiket penumpang dalam kondisi basah. Untuk hal ini Pak Jenang dan Pak Botlir juga sudah mengetahui hal ini. Coba tolong ada perbaikan pada sistem barcode pada tiket supaya saat pengambilan jatah makanan di kapal tidak mengantri panjang. Oh iya, di KM Loser juga pernah terjadi hal serupa. Waktu itu tanggal 7 Oktober 2021 saat kapal berangkat dari arah Makassar ke arah Labuan Bajo. Saya lihat tiket penumpang pada bagian barcode-nya terpotong karena titik letak barcode-nya yang berada di tempat yang kurang tepat. Jadi saat tiketnya di-scan, hasilnya error dan tidak terbaca. Yang kedua, keamanan di pelabuhan. Untuk soal ini harus ada kerjasama baik antara operasi Pelni dengan kepala pelabuhan dan aparat keamanan. Untuk pelabuhan Jakarta dan Surabaya sudah sangat baik. Yang masih kurang itu di wilayah timur. Kemarin tanggal 3 Oktober di Makassar, saat ada KM Gunung Dempo sandar di Makassar, saya jadi korban penyerangan oleh anak pedagang asongan. Saat itu ada banyak anak-anak pedagang asongan yang naik ke kapal Pelni melalui tali-tali kapal. Orang kapal sangat resah dan terganggu akan ulah anak-anak ini. Karena biarpun sudah dilarang, tapi tetap aja mereka naik ke kapal melalui tali kapal. Setelah insiden itu, di tanggal 6 Oktober, saya dipanggil oleh Kepala Pelabuhan Makassar dan membicarakan mengenai hal ini. Dan pada akhirnya, per tanggal 12 Oktober 2021, Pelabuhan Makassar sudah steril dan sudah dijaga ketat oleh aparat keamanan. Tolong untuk wilayah lain jika ada hal yang serupa, mohon disterilkan juga. Kemarin ada beberapa teman ABK yang cerita ke saya, mereka turun ke darat dan belanja di darat saat kapal sandar di pelabuhan, mereka diserang oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Karena yang menyerang ini tidak terima dipaksa turun atau diusir dari atas kapal. Jadi mohon agar saling berkoordinasi supaya penumpang dan kru kapal bisa aman selama di wilayah pelabuhan. Sampai saat ini, saya baru sampai di Labuan Bajo, NTT. Saya belum sampai lihat kondisi di Merauke, Timika, Jayapura, Bitung, Kupang, dan Nunukan. Ada yang berminat untuk mengundang saya? Yang ketiga ini yang paling penting dan sangat vital, yaitu jadwal kapal. Untuk di Pelabuhan Jakarta ada dipajang dengan besar jadwal kapal Pelni untuk 1 bulan.
Sementara pada wilayah lain, saya tidak melihat hal yang sama seperti di Jakarta ini. Banyak penumpang yang gaptek yang tidak tahu sosial media yang masih mengandalkan papan informasi atau papan pengumuman yang ada di pelabuhan untuk mengetahui jadwal kapal. Seperti contoh di Surabaya, Makassar, dan lainnya. Kemarin tanggal 17 Oktober 2021 saat saya akan tes antigen di pelabuhan, ada calon penumpang yang ingin mencari jadwal kapal dan menanyakan di bagian klinik pelabuhan. Aneh ya, kok nanya jadwal kapal sampai ke tempat tes antigen? Seharusnya kan tanya di pelabuhan atau cek di sosial media. Tapi orang ini saya lihat memang gaptek atau tidak tahu sosial media atau dunia internet. Untungnya orang ini ketemu dengan saya, jadi saya jelaskan secara jelas, santai, sopan, dan menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Akhirnya orang ini pun paham. Setelah saya selidiki, ternyata orang tersebut sudah ketinggalan kapal sejak dari Kumai. Orang ini asalnya dari Kumai dan ingin ke arah Waing Apu. Dia sebenarnya sudah ketinggalan jadwal kapal KM Awu dari Kumai, tapi dia nekat kejar KM Awu di Surabaya dengan kapal swasta karena dia dapat info kalau di Surabaya nanti pas dia sampai di Surabaya, dia bisa kejar KM Awu yang berangkat dari Surabaya jam 9 malam. Padahal di tanggal 17 Oktober 2021 hari Minggu, KM Awu berangkat dari Surabaya itu jam 9 pagi, bukan jam 9 malam. Jadi orang tersebut sudah salah mendapat informasi. Dan kebetulan juga di tanggal 17 Oktober itu ada KM Egon juga. Tapi KM Egon berangkat dari Surabaya jam 5 pagi, bukan jam 5 sore ke arah Lembar, Waing Apu. Jadi saya pikir, biarpun zaman sudah modern dan jadwal kapal sudah di-share ke semua sosial media, tapi tetap aja ada orang yang gaptek atau tidak mengikuti perkembangan zaman, alias masih menggunakan mode papan pengumuman. Mungkin 70% orang sudah modern dan sudah memahami dan mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Tetapi masih ada 30% orang yang menggunakan cara lama untuk mendapatkan informasi. Maaf, ini bukan menghina, tetapi ini adalah hal yang sebenarnya terjadi di lapangan. Kalau untuk kebutuhan di dalam kapal, AC kapal yang butuh diperhatiin. Freon-freon kapal harus diganti supaya penumpang bisa nyaman di dalam kapal. Dan juga beberapa spare part mesin aja sih. Oke, jadi pada intinya yang harus segera dibenahi itu ada barcode pada tiket, pengamanan di pelabuhan atau pengamanan di sekitar area pelabuhan, dan jadwal kapal secara manual. Saya rasa orang kapal juga akan setuju dengan hal ini. Oke, kita hitung mundur dari 5, 4, 3, 2, 1. Oke, saya anggap masalah yang harus dibenah kali ini sudah selesai. Tetap semangat dan maju penuh. Video ini dibuat oleh saya sendiri, seorang laki-laki raksasa dengan tinggi 198 cm, hampir 2 meter, dengan berat 115 kg dan juga ukuran sepatu 48. Seorang bakarmen, Batak, Karo Manado.